Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya hak dan milik Allah Subhanahu wa taala yang atas limpahan rahmat dan nikmatnya sehingga kita kembali lagi dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di pagi di waktu yang berberkah ini dalam rangka menuntut ilmu agama, mengumpulkan warisan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kita sebagai umatnya untuk senantiasa mencurahkan salawat serta taslim kepada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, sahabat Ayub yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di program Sakinah, Sarapan Ki dengan Nasihat, yang berisi dua sesi. Sesi pertama bedah buku, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab atau tanya Ayub, tanya jawab seputar Islam bersama Al-Ustadz Abu Yusuf Ubaid bima hafizallahu taala. Insyaallah kita mulai dengan sesi pertama. Kita masih membedah buku Panduan Ibadah Umroh di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah karya beliau hafizallahu ta'ala. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi pembahasan panduan umroh. Kita hari ini masuk di pembahasan tawaf. Kita masuk di pembahasan tawaf. Tawaf itu menghambakan diri kepada Allah dengan mengelilingi Ka'bah. Dengan mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Hitungannya dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir pula di Hajar Aswad. Hitungannya dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di Hajar Aswad. Dan dengan posisi Ka'bah nanti di sebelah kiri orang yang sedang melaksanakan tawaf. Di sebelah kiri orang yang melaksanakan tawaf, bukan sebelah kanan. Karena kita akan mengelilinginya terbalik kalau sebelah kanan. Jadi Ka'bahnya di sebelah kiri. Iya. Tawaf dalam umroh, hukumnya adalah merupakan rukun umroh. Tidak sah umroh tanpa tawaf. Tidak sah umroh tanpa tawaf. Ini disepakati oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. Dan tawaf mengelilingi Ka'bah ketika berumroh itu ada syarat dan ketentuannya. Karena dia adalah ibadah dalam rangkaian umroh atau rangkaian haji. Sehingga memiliki ketentuan khusus. Pertama, mengelilingi Ka'bah itu 7 kali putaran. Kurang dari 7 maka tentunya tidak sah umrohnya. Tidak sah umrohnya. Iya. Jadi 7 kali putaran. Setiap putaran hitungan dimulai dari Hajar Aswad dan berujung ke Hajar Aswad. Itu hitungan 1 kali putarannya. Kemudian Ka'bah seperti yang kita katakan tadi, dia di sebelah kiri orang yang sedang tawaf. Kemudian berjalan mengelilingi Ka'bah dengan bergerak ke arah depan, bukan berjalan mundur. Iya, karena dulu sebelum Islam ada orang berjalan mundur dalam tawaf. Kalau kita tidak, berjalan
bergerak ke depan, tidak mundur, bukan berjalan mundur. Tawaf harus di luar Hijr Ismail. Jadi nanti itu sebelah sininya, sisi sininya yang berlawanan arah dengan Ka'bah, itu ada Hijr Ismail. Itu Hijr Ismail. Tidak boleh masuk di situ. Harus di luarnya. Jangan sampai kita pergi masuk tawaf. Sebagian orang lagi tawaf pergi masuk situ. Itu tidak terhitung tawaf. Itu tidak terhitung tawaf. Harus di luar dari Hijr Ismail. Kemudian harus di sekitar Al-Bait tentunya Ka'bah. Karena Allah berfirman, wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka melaksanakan tawaf di Baitul Atiq. Harus di Ka'bah. Kenapa kita singgung ini? Kan di sana ada orang tawaf di Gunung Bawakaraeng. Tidak sah. Harus di Ka'bah. Harus di Ka'bah. Tidak boleh tempat lain. Ya tidak boleh. Tidak ada haji Bawakaraeng. Umroh Bawakaraeng. Tidak ada ya. Harus di Ka'bah. Betul-betul harus kita tawaf di Ka'bah. Ini perlu juga dikasih karena sekali lagi banyak orang tawaf di tempat lain. Banyak orang tawaf di tempat lain. Kemudian tawaf harus dilakukan bahkan di dalam Masjid Haram. Bagaimanapun luasnya. Iya, bagaimanapun luasnya. Karena kan ada lantai 1 langsung di pelatarannya Ka'bah. Kemudian ada lantai 2, kita bukan di pelataran Ka'bah, tapi mengelilingi Ka'bah. Kita lihat Ka'bah. Iya, demikian pula di lantai 3. Bagaimanapun nanti masjid diperluas, yang penting di masjid. Yang penting di masjid. Iya, ini yang disebutkan. Kemudian tawaf dipersyaratkan harus suci dari hadas besar. Orang tawaf tidak boleh junub, tidak boleh haid. Tidak boleh junub, tidak boleh haid. Iya, harus bersih dan suci dari hadas besar. Adapun hadas kecil diperselisihkan oleh para ulama dan yang benarnya adalah tidak dipersyaratkan. Sunnah kita bersuci dari hadas kecil. Artinya kalau kita sedang tawaf, qadarullah kentut. Tidak apa-apa dilanjut. Cuma nanti kalau selesai tawaf, kan mau sholat di belakang Maqam Ibrahim, sholat 2 rakaat setelah tawaf. Kalau sudah sempurna, maka kita wudhu dulu. Wudhu dulu. Tapi dulu orang harus keluar di pelataran masjid. Ini mempersulitnya. Sekarang alhamdulillah dengan masjid sudah direnovasi baru sekarang. Jadi memang di belakang Maqam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim itu, kalau kita ke belakang sudah ada tempat wudhu dalam masjid. Jadi ada memang tempat wudhu dalam masjid. Jadi kalau sudah selesai lingkaran 7 kali, maka kita tinggal mundur ke belakang, pergi wudhu dulu baru sholat. Tidak perlu keluar dari masjid. Sudah ada memang wudhu dalam masjid. Sekarang alhamdulillah ya dibuat oleh pemerintah. Dan yang terakhir termasuk syarat tawaf adalah menutup aurat. Menyelisih dulu orang-orang jahiliyah. Dulu orang ada yang tawaf telanjang. Dia di masa dulu. Kalau tidak bawa pakaian, kalau tidak bisa beli pakaian yang dijual oleh orang-orang Quraisy, musyrikin, maka mereka tidak boleh pakai pakaian dari kampungnya. Tidak boleh pakai pakaian yang dibawa dari kampungnya. Kalau sekarang tidak ada lagi syarat itu. Dia sudah diletakkan oleh Islam. Itu syarat mereka mempersulit. Sekarang biar dibawa dari kampung, yang penting sarung dan selendang. Yang penting sarung dan selendang. Yang harus dia lakukan adalah menutup auratnya. Pakaiannya tidak apa-apa dari manapun. Yang penting bisa menutup auratnya. Bisa menutup auratnya. Inilah syarat-syarat dalam bertawaf. Ya. Mengelilingi Ka'bah 7 kali, setiap putaran dimulai dari Hajar Aswad, ya, dan Ka'bahnya terletak di sebelah kirinya, berjalan mengelilingi Ka'bah, bergerak ke depan, tawaf itu harus di luar Hijr Ismail, harus di sekitar Ka'bah,
Tawaf harus dilakukan di dalam masjid, suci dari hadat besar, menutup aurat. Menutup aurat. Ini syaratnya. Adapun sunnahnya, sunnah tawaf. Jadi tawaf itu ada sunnah-sunnahnya. Pertama, suci dari hadat kecil. Ini yang kita sebutkan tadi. Sunnah tawaf, kita dalam keadaan wudhu. Sunnahnya tawaf, kita dalam keadaan wudhu. Yang kedua, sunnah tawaf, kita menyalami Hajar Aswad. Di setiap awal putaran. Cara menyalaminya ada beberapa cara. Pertama, menyalami Hajar Aswad dengan menyentuhnya langsung. Kalau menyentuhnya langsung dengan tangan, kita sentuh tangan dan kita cium tangan kita. Ini cara pertama. Cara pertama, kalau memungkinkan. Nah ini susah, ya, karena berdesakan yang sangat di sekitar Hajar Aswad, sulit untuk kita mencium langsung, menyentuhnya langsung. Kalau tidak bisa, maka menyalaminya, ya, dengan tongkat. Kalau kita bisa mencium langsung, alhamdulillah. Kalau tidak, kita menyentuhnya dengan tangan dan cium tangan. Iya, itu terhitung kedua. Yang ketiga, boleh dengan tongkat. Boleh dengan tongkat. Kemudian mencium tongkat. Mencium tongkatnya. Itu terhitung ketiga. Yang keempat, berisyarat. Iya. Dari jauh. Dengan tangan, kita mengangkat tangan dan tidak mencium tangan. Tidak mencium tangan. Jadi kalau kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad, nanti kalau sulit dilihat sejajarnya, tinggal pandang saja ke belakang, sejajar dengan lampu hijau. Kan pemerintah sudah pasang lampu hijau sebagai tanda bahwa kamu telah sejajar dengan Hajar Aswad. Jadi kan Ka'bah di sini, kiri. Maka Hajar Aswad di sudutnya Ka'bah. Karena Ka'bah 4 sudut. Ada salah satu sudutnya itu adalah Hajar Aswad. Maka Hajar Aswad akan berada di sebelah kiri kita. Kalau kita ragu ini sejajar atau tidak, pandang saja ke belakang. Kalau di sana ada sejajar dengan lampu hijau yang di dinding itu, maka kita sudah sejajar dengan Hajar Aswad. Maka setelah sejajar dengan lampu hijau, kita berisyarat dengan tangan kanan jangan ke lampu hijau, ke sini. Jadi jangan sampai begini baru begini langsung. Tidak, ke Hajar Aswad. Balik lihat lampu hijau baru ke Hajar Aswad. Kita berisyarat dengan tangan. Bismillah Allahu Akbar. Di awal itu ada bismillahnya. Kalau nanti berikutnya tidak ada. Allahu Akbar saja. Jadi Allahu Akbar berisyarat dan tidak mencium tangan. Langsung mulai tawaf. Ini sunnahnya. Sunnah menyalami Hajar Aswad. Kalau kita putar saja tanpa disalami, tidak masalah, sah. Tidak masalah hal tersebut. Sah tawafnya. Ya, tapi kita disunahkan untuk menyalaminya. Kita disunahkan untuk menyalaminya. Iya, ini adalah cara-cara dalam menyalami Hajar Aswad. Kemudian termasuk sunnah tawaf adalah bertakbir ketika akan menyalami Hajar Aswad. Jadi kita katakan Allahu Akbar. Kalau pertama start, Bismillah, Allahu Akbar. Itu pertama start. Bismillah, Allahu Akbar. Iya. Kita bertakbir. Kemudian sunnah menghadap ke Hajar Aswad ketika menyalaminya dan mengucapkan takbir. Jadi kan kita jalan ke depan. Maka Ka'bah di sisi kiri. Di sisi kiri. Maka sunnah kita menghadap. Sunnah kita menghadap Ka'bah. Sunnah kita menghadap Ka'bah. Dalam ketika menyalaminya dan ketika kita bertakbir. Kemudian dalam tawaf itu kan kita sudah pakai pakaian ihram. Bersarung dan berrida. Kita pakai sarung dan pakai rida. Iya. Ahmad, ambil dulu sarung saudara.
satu sarung. Sembarang itu di jemuran. Izin. Jadi sunnah kita bersarung dan berrida. Sunnah kita bersarung dan berrida. Ini bagi laki-laki. Bagi laki-laki. Iya. Bersarung dan berrida, berselendang. Bersarung dan berselendang. Jadi di dalam tawaf, iya, ini kan Masya Allah ini sarung melengket. Ini kan dia nanti berselendang begini. Dari berihram di mikot. Jadi dari berihram di mikot dia berselendang begini. Kita masuk Ka'bah, tetap begini. Iya, masuk masjid, maka ketika kita mulai tawaf, disunahkan kita itu selendangnya diubah posisinya. Yaitu ini, kan nanti ini, ujungnya ini, kita usahakan masukkan di sini, di sarung. Yang sini, ujung kiri. Kemudian ujung kanan kita bawa ke bawah ketiak. Nah, kita bawa ketiak begini karena sunnah dalam tawaf memperlihatkan punggung kanan. Jadi kita bawa ke bawah ketiak begini dan kita lempar ke atas ini. Dan nanti kita tawaf begini. Kita tawaf. Jadi kan panjang nanti ridanya, enggak seperti ini sarungnya Mas Doni ya, pendek ya. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Sudah cuci nih. Kamu melengket sekali seperti lem. Jangan sampai sudah ada nananya ini. Jadi sunahnya begini Mas Doni. Iya, sunahnya begini nanti. Memperlihatkan pundak kanan. Memperlihatkan pundak kanan. Jadi langsung diubah. Masuk masjid, kita ubah. Masuk masjid, kita ubah. Ini saja diubah kan. Ini nanti sudah diselipkan di sini. Iya, supaya juga tidak kelihatan pusar. Diselipkan di sini, di perut. Kan tidak apa-apa kelihatan punggung, tidak apa-apa. Tapi dipusarkan termasuk aurat. Jadi kita sudah selipkan dengan mengencangkan sarung di bagian bawah. Iya. Saat kita masuk masjid, kita ubahlah posisi selendangnya. Yaitu langsung begini. Nah, kita lempar ke sini. Kasih ke belakang. Ya, baru tawaf. Ini sunnahnya. Memperlihatkan pundak kanan. Memperlihatkan pundak kanan. Iya. Ini disunnahkan seperti itu. Itu disebut dengan istilah ittiba. Disebut dengan istilah ittiba. Iya. Ini sunnah dalam tawaf. Ini adalah sunnah dalam tawaf. Kemudian sunnah dalam tawaf tapi ini dahulu adalah berlari kecil di 3 putaran pertama. Cuman mungkin sekarang sudah hilang ini. Karena sebabnya dulu Nabi saat datang berumrah, orang-orang musyrikin berkata akan datang kepada kita Muhammad dan teman-temannya, mereka sudah ditimpa oleh penyakit Madinah. Penyakit wabah Yathrib. Karena Madinah tidak ada orang masuk di dalamnya kecuali pasti sakit dulu. Kemudian Nabi setelah itu berdoa untuk dipindahkan. Dan sudah dipindahkan. Iya, jadi saat orang masuk Madinah dulu sakit. Maka Nabi SAW mau memperlihatkan bahwa mereka kuat. Bukan orang yang lemah. Maka Nabi menganjurkan kepada para sahabat, kita lari di 3 putaran pertama. Iya, ini dulu. Karena ilah itu, sebab itu sudah hilang, maka hukum hilang. Maka hukumnya hilang. Iya, ini 3 putaran pertama. 3 putaran pertama. Disunahkan untuk berlari kecil. Untuk berlari kecil.
Cuma untuk sekarang ini karena padat juga orang berumroh, itu sangat tidak memungkinkan juga. Jadi jangan sampai kita melakukan sunnah tapi kita tabrak sana kemari. Baik. Kemudian disunahkan untuk kita menyalami rukun Yamani. Ya, rukun Yamani. Jadi anggaplah ini Ka'bah itu kan ada 4 sudut. 4 sudut. Di bagian sini ini di sebelah sini ini Hijr Ismail. Di sini itu Hajar Aswad, di sini. Hajar Aswad. Sebelah sini yang lawan arahnya sudut sini namanya rukun Yamani karena arah Yaman. Karena arah Yaman. Sebelah sini rukun Yamani. Sebelah sini Hajar Aswad. Ini rukun Yamani sunnah juga disalami. Kalau kita bisa mendekat. Dan ini paling memungkinkan untuk mendekat memang karena rukun Yamani. Karena memang orang itu berdesakan di sini di Hajar Aswad. Sunnah kita salami. Kalau tidak bisa mendekat, maka tidak ada salami, tidak apa-apa. Tidak perlu berisyarat dengan tangan. Tidak perlu berisyarat dengan tangan, tidak ada cium tangan juga. Tidak ada cium tangan juga. Cuman disunahkan untuk menyalaminya. Dan perlu kita ketahui ini sudutnya. Karena antara sudut rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Itu disunahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini khusus dari sini ke sini. Dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Kita sunnah menyalaminya, kalau tidak maka kita lewat saja. Tidak perlu cium tangan, ya. Tidak perlu untuk berisyarat. Tidak perlu untuk berisyarat. Kemudian disunahkan untuk orang yang bertawaf itu mendekat dari Ka'bah, sunnah. Orang yang bertawaf itu mendekat dari Ka'bah. Iya, karena juga makin dekat kita dengan Ka'bah, makin cepat selesainya. Karena makin pendek jaraknya. Makin jauh kita dari Ka'bah, maka makin jauh jaraknya. Jadi kapan kita dekat dari Ka'bah, maka putarannya cepat. Karena lingkarannya kecil. Lingkarannya kecil. Makin mundur kita dari Ka'bah, makin jauh kita dari Ka'bah, maka makin lama kita tawaf. Maka makin lama kita tawaf. Disunahkan untuk mendekat. Kemudian orang yang melaksanakan tawaf disunahkan untuk sibuk dengan dzikir, doa, serta membaca Quran. Tidak ada bacaan khusus. Tidak ada doa khusus. Dan tidak perlu dibimbing. Tidak perlu dibimbing. Iya, langsung baca saja Quran, dzikir saja, dan kita berdoa saja. Tidak ada dibimbing. Syekh Shalih Al-Fauzan, karena masalah sekarang ini banyak sekali orang pakai mutawif dan dibimbing doa dan dzikirnya, beliau singgung. Tidak ada mutawif. Tidak ada bacaan yang dipimpin oleh mutawif. Apalagi yang dikeraskan, itu mengganggu orang lain. Itu mengganggu orang lain. Iya, jelas sekali kalau Syekh Shalih Al-Fauzan ketika mensyarah kitab haji di Umdatul Fiqhi, beliau singgung mutawif. Karena memang mutawif mengganggu. Dia pimpin doa, Robbana, Robbana. Begitu, ribut semua orang satu masjid. Iya, apalagi jamaah kita ya. Iya, terkenal ributnya. Terkenal ributnya, enggak. Tidak ada mutawif. Mutawif itu tugasnya adalah menyampaikan ke orang saja, menyampaikan ke jamaah bahwa dalam tawaf kita fokus beribadah, bukan menuntunkan doanya. Karena kadang juga doa yang dia baca, yang tawaf jamaah tidak ingin minta itu. Dia mau minta yang lain. Iya kan? Misalnya mursyid minta mau kawin segera, sementara mutawif mintanya yang lain. Gimana mursyid? Kan biasa bertentangan. Biasa bertentangan. Berdoa saja, berzikir saja, membaca Quran tanpa dipimpin. Tanpa dipimpin. Ini dalam sunnah dalam tawaf. Kemudian berjalan bagi yang mampu. Tidak mampu boleh naik kendaraan. Dulu naik onta, naik kuda, dulu.
Kalau sekarang naik kursi roda, ya sekarang lagi naik itu yang listrik. Iya, sudah maju zaman. Sudah maju zaman. Kalau yang tidak mampu. Tapi sunnahnya berjalan bagi yang mampu. Berjalan bagi yang mampu. Kemudian sunnah tawaf juga. Ya, ini panjang ini ya. Kita cukupkan dulu itu. Masya Allah, panjang. Banyak sunnahnya. Kalau rukunnya sedikit. Ya, sunnahnya yang panjang. Ini nanti kita lanjut lagi di pertemuan depan insya Allah. Melanjutkan sunnah-sunnah dalam tawaf. Alhamdulillah. Masya Allah, barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita langsung berpindah ke sesi tanya jawab. Seperti biasa bagi teman-teman yang hadir secara langsung bisa bertanya menggunakan mic yang telah disediakan. Adapun teman-teman yang menyaksikan program ini secara live bisa mengirimkan pertanyaan terbaiknya melalui kolom komentar. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada teman-teman yang hadir secara langsung. Jika ingin bertanya bisa angkat tangan. Silakan. Cek. Bismillah, izin Ustaz. Apakah kalau kita sujud tilawah dalam sholat, ketika kita mau bangkit itu apakah langsung bangkit atau duduk istirahat dulu Ustaz, baru bangkit? Kita di dalam sujud tilawah itu langsung turun satu kali sujud dan langsung bangkit. Tidak ada duduk istirahat. Karena dia hanya sujud karena membaca ayat sajadah. Karena sujud karena dia adalah sujud karena membaca ayat sajadah, bukan sujud karena sholat, tapi karena membaca ayat sajadah. Makanya dia disyariatkan juga walaupun di luar sholat. Wallahualam. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, jika masih ada yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan Pak. Afwan Ustaz, terkait dengan tawaf, bagaimana dengan wanita pada saat dia berada di tanah suci dia datang bulan haid, apakah sehingga pada saat mau tawaf dia dalam kondisi haid, apakah umrahnya dianggap sempurna Ustaz? Pertama Pak, dia tunggu suci, tidak boleh tawaf. Saat haid kan tadi syaratnya harus suci dari hadas besar. Tidak boleh. Jadi dia kalau seorang perempuan itu punya kebiasaan haid, maka seharusnya dia hitung-hitung. Kalau misalnya dia akan haid di akhir perjalanan umrohnya, seharusnya dia kedepankan umrohnya. Dia umroh duluan sebelum jamaah lain. Kan bisa juga di sana itu bebas, Masya Allah. Kita bisa sama istri misalnya, kita duluan ke Mekah. Kita masuk umroh duluan, baru nanti kembali lagi ke Madinah. Supaya nanti kalau pas haid dia tidak bersedih karena sudah berumroh. Sudah berumroh. Sebenarnya begitu Pak. Yang jelas syaratnya Pak tidak boleh sedang haid untuk tawaf. Wallahualam. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Silakan. Bismillah, Ustadz, terkait mengelilingi Ka'bah 7 kali. Apabila seorang itu lupa, apakah ini sudah berapa? Apa harus dia lakukan? Dia bangun di atasnya yakin, seperti sholat. Dia bangun di atasnya yakinnya. Yakinnya berapa? Kalau dia sudah yakin misalnya, oh yakinku 3, sudah lanjut. Dia bangun di atasnya yakin. Baru dia lanjut tawaf. Wallahualam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, Anda bacakan pertanyaan dari kertas. Apakah memelihara jenggot itu sunnah dan mencukurnya itu berdosa? Tolong penjelasannya Ustaz. Bertentangan pernyataan awal dan akhir. Apakah sunnah dan mencukurnya berdosa? Ya kalau sunnah tidak berdosa. Memelihara jenggot wajib, bukan sunnah.
Memelihara jenggot itu ditetapkan oleh sunnah, maksudnya begitu. Dalilnya adalah sunnah, bukan hukumnya. Memelihara jenggot dalilnya bukan Quran. Dalilnya adalah sunnah, maksudnya hadis. Adapun hukumnya wajib. Kenapa? Karena Nabi perintahkan. Nabi bersabda, "U'ful liha." Pelihara jenggot. Qalipul Yahud, selisih Yahudi. Kita diperintahkan dan asal dalam perintah adalah wajib. Asal dalam perintah adalah wajib. Jadi hukum memelihara jenggot adalah wajib bagi yang punya jenggot. Bagi yang tidak punya, tidak perlu dia tumbuhkan dengan apa sekarang? Penumbuh jenggot. Enggak. Jangan sampai nanti menyesal saat jenggotnya banyak. Karena kalau kita jenggotnya dikasih sedikit, itulah yang cocok dengan kita. Itu yang sudah cocok dengan mukata itu. Allah maha sempurna dalam mencipta. Kalau kita menambah banyak lagi, pasti nanti kita menyesal. Karena kita menambah sesuatu yang tidak cocok dengan muka. Menambah sesuatu yang tidak cocok dengan muka. Maka memelihara kalau ada, wajib. Kalau tidak punya, tidak ada kewajiban bagi yang tidak punya. Wallahualam. Kemudian Ustaz, apakah kalau misalnya kita memelihara, berarti kita beribadah setiap saat atau bagaimana Ustaz? Iya kan, taat perintah adalah ibadah. Taat perintah Rasul adalah ibadah. Selama kita menjaga jenggot karena Allah, karena Rasul perintah, maka itu bernilai ibadah kepada Allah. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Saya memiliki tetangga yang mengakikahkan anak laki-laki mereka. Tapi mereka hanya mampu membeli 1 ekor kambing. Apakah dia boleh mengakikah dengan seekor kambing itu saja? Jazakumullah khairan. Kalau itu yang dia mampu, boleh. Kalau itu yang dia mampu, boleh. Walaupun sunnahnya 2 kambing kalau laki-laki. 1 kambing kalau perempuan. Tapi kalau itu yang dia mampu, boleh. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Sering kita jumpai banyak rombongan umroh berzikir dipandu oleh mutawif. Apa hukum berzikir seperti itu? Ataukah harus berzikir sendiri-sendiri? Sudah kita bilang tadi. Ini penanya pakai kertas ya. Sudah dibilang tadi. Bahwa itu tidak disyariatkan zikir dipandu. Zikir dipandu, doa dipandu. Tidak disyariatkan. Iya, wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tindakan yang tepat untuk masalah pertemanan seperti ini? Ada seseorang yang berubah sikapnya. Tidak tahu karena apa sebabnya. Padahal dulu dia tidak seperti itu. Bahkan saat berpapasan tidak ada bertegur sapa. Saya sudah minta maaf kepadanya jika memang saya punya salah. Tapi jawabannya tidak ada jazalamu. Namun perbuatannya dan sikapnya seperti bertentangan dengan jawabannya. Saya takut jika Allah menghukum kami, apalagi kurang nyaman hidup karena masalah ini. Jika kita sudah minta maaf, sudah berusaha bertegur sapa dengan dia, kemudian yang diam, yang bersifat dingin, maka itu salah dia. Kita tidak ada lagi kesalahan. Yang penting kita mulai salam sama dia, menegurnya. Karena Nabi katakan, wa khairuhuma, ya, lafaz haditsnya itu saya lupa, dan yang terbaik di antara maknanya adalah yang terbaik dari keduanya adalah yang memulai salam. Yang memulai salam. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan syariat memakai pakaian-pakaian yang menyimbolkan kalangan tertentu? Misal dari ormas atau kelompok-kelompok Islam seperti songkok atau kaosnya. Mana contohnya? Kelompok tertentu ya. Wallahualam itu, wallahualam. Iya. Dilihat dulu maksudnya kelompok gimana itu. Ya, apakah memang ciri khusus kelompok itu atau memang sebenarnya umum, cuman kelompok itu juga pakai. Dilihat. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Apa hukumnya memakan makanan yang dibeli oleh
seorang yang telah masyhur di masyarakat bahwa dia pasobis? Maksudnya dia bisa tipu-tipu orang gitu. Halal kalau kita dikasih. Makanan yang dibeli oleh orang yang kerjaannya tidak halal, kemudian dia hadiahkan ke kita, halal untuk kita makan. Halal untuk kita makan, dosa bagi pelaku langsung. Dosa bagi tadi, pasobi ya, dosa bagi dia. Tapi halal bagi orang yang dikasih hadiah. Wallahualam. Walaupun ditahu Ustaz. Walaupun ditahu. Kemudian sini lanjutannya. Dan apa hukum berteman dengannya? Hukum Berteman dengannya. bahaya, nanti kita juga jadi pasobi. Jangan, kita bertemanlah dengan yang baik. Kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk tidak berkawan dengan orang yang tidak baik. Kata Nabi SAW, la tusahib illa mu'mina. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Nabi bilang begitu. Jangan kamu bersahabat kecuali dengan orang yang mukmin. Artinya kita dianjurkan bersahabat dengan orang yang baik. Orang yang baik. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah tukar menukar barang dengan barang atau uang dengan uang termasuk transaksi jual beli yang dilarang dilakukan dalam masjid? Semua itu transaksi, masuk transaksi. Uang dengan uang, barang dengan barang, masuk transaksi jual beli, tentunya tidak boleh di dalam masjid. Wallahualam. Baik, Anda bacakan satu pertanyaan sebelum kembali ke ikhwan. Apa bedanya tasmiyah dengan basmalah? Tasmiyah bismillah. Basmalah adalah bismillahirrahmanirrahim. Tasmiyah yaitu samillah. Kamu menyebut nama Allah. Bismillah. Kalau basmalah itu wazan fa'lala, ringkasan dari ucapan qala bismillahirrahmanirrahim. Dia berkata bismillahirrahmanirrahim. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika ada yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Silakan yang belakang. Yang duluan. Bismillah. Assalamualaikum ala hadza thayyib wa barakallahu fikum ya Ustaz. Izin Ustaz bertanya Ustaz. Bagaimana Ustaz jika ada seorang muslim yang pembawaannya itu Ustaz atau kesehatannya itu dia suka kencing Ustaz. Perasaannya ingin kencing terus. Nah, bagaimana Ustaz jika dia tawaf kemudian dia menggunakan pampers Ustaz? Dan ketika tawaf dia mungkin kencing itu gimana Ustaz? Tunggu, kencingnya memang betul keluar atau hanya sekedar perasaan? Ini belum terjadi Ustaz, tapi memang ada yang seperti itu Ustaz. Kalau belum terjadi, nanti kalau terjadi bertanya. Tapi jika Ustaz memang kalau jika memang dia Ustaz, ternyata memang Ustaz, Nanti kalau terjadi. Tanya, Ustaz. Kalau baru hayalan belum. Iya. Dah? Alhamdulillah. Jika hanya perasaan Ustaz, Kalau perasaan itu setan. Setan yang mengurut-urut kelaminnya. Jangan ikuti perasaan. Ikuti bukti. tanya, Ustaz. Kemudian Ustaz yang kedua Ustaz. Minum ketika tawaf itu bagaimana Ustaz? Halal. Tidak ada masalah. Tanya Ustaz. Barakallahu fikum Ustaz. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika masih ada yang bertanya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika ada seorang kakak yang dizolimi oleh adiknya, terus sang kakak marah, terus dia memaafkan tapi dengan syarat tidak mau bertemu atau berhubungan lagi sama adiknya, takut teringat yang lalu. Dengan dalih Nabi pernah seperti itu sama sahabat. Iya, masalah dunia atau agama? Dunia. Jangan samakan kita dengan Nabi, karena Nabi agama. Nabi pernah menghajar, maksudnya menjauhi sahabat, karena tidak ikut jihad. Apakah itu adanya tidak ikut jihad? Kan begitu. Kalau masalah dunia, tidak halal lebih dari 3 hari. Tidak halal lebih dari 3 hari. Maafkan saja, hapus saja. Nabi Yusuf saja, Nabi Yusuf
dibuang ke sumur, dijual. Tapi ketika sudah ketemu dengan adik-adik kakak-kakaknya, beliau bilang la tatriba alaikumul yaum, tidak ada lagi celaan atas kalian hari ini. Dia maafkan. Harus begitu. Jadi contoh yang tepat Nabi Yusuf. Jangan Nabi Muhammad yang menjauhi tadi sahabat. Kan itu karena dia tidak ikut jihad. Wallahu a'lam. Terus bukankah dari memutus tali silaturahim antara persaudaraan Ustadz kalau tidak mau Ya berhubungan? makanya saya bilang tadi itu memutus sehingga tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalau memang harus batas 3 hari saja, tidak boleh lebih dari 3 hari. Wallahu a'lam. Terus yang kedua Ustadz, apa perbedaan ahlul bid'ah sama pelaku bid'ah? Bah, ahlul bid'ah sama pelaku bid'ah. Ahlu itu sudah keluarganya bid'ah. Kalau pelaku bisa saja baru sekali, 2 kali, belum keluarga. Kalau sudah jadi keseharian karena tidak tahu kalau itu bid'ah? Itu ahlu. Keluarganya itu bid'ah. Nah, orang dekatnya. Sahabatnya bid'ah. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika masih ada yang bertanya dipersilakan. Silakan. Bismillah. Izin bertanya, Tad. Ketika seseorang sedang tawaf, itu apakah diperbolehkan untuk menjeda tawafnya, Tad? Atau dari putaran pertama sampai putaran ke-7 secara terus-menerus? Boleh dia istirahat. Dia tidak harus, yang penting harus 7. Harus 7. Jadi kalau belum 7 dia tidak keluar. Dia tidak pergi sa'i. Tidak sholat di belakang makam Ibrahim. Tapi boleh dia duduk istirahat. Sampai hilang capeknya, kemudian dia putar lagi. Boleh. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, jika masih ada yang bertanya dipersilakan. Silakan. Bismillah. Apakah termasuk sunnah melakukan sujud syukur saat pertama kali melihat Ka'bah? Dan apakah termasuk juga sunnah berjalan mundur menghadap Ka'bah sambil melambaikan tangan saat hendak meninggalkan Ka'bah yang katanya salam perpisahan? Baik. Tidak. Kalau yang terakhir itu tidak sunnah. Tidak sunnah. Kalau yang pertama, kalau memang sujud syukur, disunahkan orang sujud syukur. Cuman tidak khusus lihat Ka'bah. Semua nikmat yang kita dapat, disunahkan sujud syukur. Atau adakah sunnah saat pertama kali melihat Ka'bah dan saat hendak meninggalkan Ka'bah untuk kembali ke tanah air? Tidak ada. Tidak ada. Kecuali orang haji, ada namanya tawaf wada. Kalau umroh tidak ada tawaf wadanya. Umroh tidak ada tawaf wadanya. Ya, syukran. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, 3 atau 4 pertanyaan terakhir. Jika ada yang ingin bertanya dipersilakan. Silakan. Bismillah. Afwan Ustaz. Bagaimana saat khutbah kan kita dilarang berbicara dan melakukan hal-hal yang lain. Saat khatib menyebut Nabi SAW, apakah tidak mengapa bagi kita untuk bersolawat juga atau tidak boleh? Ada khilaf hal tersebut karena 2 dalil yang bertentangan. Satu dalilnya ketika khatib berkhutbah kita diperintahkan untuk diam. Kemudian yang satu dalilnya adalah ketika nama Nabi disebut kita diperintahkan untuk bersalawat. Iya, maka ada yang berpendapat bahwa perintah bersalawat itu umum. Kemudian perintah diam saat khutbah itu khusus. Maka kita amalkan dalil khusus dibandingkan dengan dalil umum. Iya,
Ada juga yang mengkompromikan, yaitu dia boleh bersolawat tapi pada dirinya saja. Pada dirinya saja. Kalau dia amalkan pendapat pertama lebih bagus untuk tidak bersalawat karena sunnah. Bersalawat kalau mendengar nama Nabi. Tapi sunnah ini adalah di umum. Secara khusus di khutbah tidak boleh berbicara. Wallahualam. Sekali lagi Ustaz, saat khotib berdoa, apakah disyaratkan kita mengucap amin juga atau tidak boleh Ustaz? Sama dengan tadi. Sama dengan yang tadi pembahasannya. Kita dianjurkan untuk baca amin. Tapi kan tidak boleh berbicara saat khotib berkhutbah. Maka iya di pembahasan ini iya sama dengan tadi. Kalau kita tidak baca amin itu lebih hati-hati. Dan kalau kita aminkan pada diri kita boleh. Wallahualam. Pertanyaan kedua Ustaz. Ketiga. Ustaz. Afan Ustaz. Bagaimana saat orang tawaf terus seketika dia mau kencing buang air, apakah dia bisa keluar lalu setelah kencing dia lanjut lagi tawafnya, tidak mengulang dari putaran pertama tapi dilanjut? Iya, dia keluar kencing dan dia nanti masuk lanjut, bukan dari nol lagi. Lanjutkan tawaf. Iya, dia keluar kencing, dia keluar buang air dan dia lanjut tawafnya. Wallahualam. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, Anda bacakan beberapa pertanyaan di sini. Bagaimana hukum seseorang yang menolak ajakan orang tuanya untuk umroh dengan alasan biaya umroh untuk dia agar disimpankan terlebih dahulu untuk biaya misalnya ke Yaman dan sekaligus umroh? Apakah ini boleh Ustaz? Boleh, alhamdulillah kalau begitu. Itu namanya kita, Masya Allah, memilih yang lebih banyak manfaatnya. Karena kita kalau dihadapkan dengan dua maslahat, dua kebaikan, maka kita harus pilih yang aslah. Pilih yang lebih banyak manfaatnya. Karena sekarang alhamdulillah juga teman-teman yang ke Yaman itu lewat Saudi. Sehingga umroh dulu baru ke Yaman. Umroh dulu baru ke Yaman. Jadi sekarang orang ke Yaman dapat juga umroh. Dapat Yaman dapat juga umroh. Alhamdulillah. Begitu sekarang rutenya. Kalau dulu kadang orang Mesir baru Yaman. Kalau sekarang diubah. Iya, diubah sehingga teman-teman yang pergi ke Yaman mereka umroh dulu. Mereka umroh dulu baru masuk Yaman naik bis. Masuk Yaman naik bis karena Yaman Saudi satu daratan, perbatasan saja. Iya, sehingga alhamdulillah kalau dia pilih itu lebih bagus. Karena dia sudah ibadah umroh, dia juga dapat faedah yang lebih bermanfaat lagi, yaitu bisa belajar wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mensucikan najis yang menetes di dalam celana dalam? Apakah harus menggantinya? Kalau kita tahu tempat kena najis, itu saja yang kita cuci. Itu saja yang kita cuci. Kalau kita tidak tahu yang kena, maka cuci celananya baru pakai. Cuci celananya baru pakai. Wallahualam. Baik, pertanyaan terakhir. Insya Allah sebentar sore saya akan mengikuti daurah kitab Manzumah Mimiyah. Pertanyaannya, apakah ada kaidah yang dikeluarkan oleh para ulama tentang cara menulis ilmu dari guru di saat ada daurah seperti ini? Dan apakah yang hendaknya kita tulis saat guru menerangkan? Mimiyah ya. Mimiyah ini kan dua Al-Hakam ya. Tentang adab, keutamaan ilmu dan adab penuntut ilmu. Serta wasiat untuk penuntut ilmu. Di Manzumah Mimiyah ada di awal hampir 60 bait. Itu keutamaan ilmu. Keutamaan ilmu. Setelah itu ada wasiat terhadap kitab, wasiat terhadap sunnah, kemudian ada nasihat untuk penuntut ilmu, dan ada peringatan dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat seperti ilmu filsafat dan yang semisalnya.
Tentunya buku ini adalah karena isinya adab, kita sebagai penuntut ilmu adalah duduk mendengar. Duduk mendengar dan memperhatikan. Iya. Kalau memang ada yang mau ditulis, ditulis. Tapi kalau duduk mendengar sebagai penuntut ilmu bagus. Karena dulu para ulama juga begitu. Ada yang duduk menulis, ada yang duduk mendengar saja. Bahkan kadang mereka lebih banyak yang duduk mendengar saja daripada yang menulis. Daripada yang menulis. Apalagi terkait dengan adab. Kan ada ilmu memang harus ditulis, ada ilmu hanya butuh dipahami dan dipraktekkan. Dipahami dan dipraktekkan. Seperti manduma ini, dia butuh dipahami dan dipraktekkan. Dipraktekkan. Misalnya keutamaan ilmu, kita butuh dengar. Supaya kita semangat dalam belajar. Semangat dalam belajar. Kemudian nanti ada wasiat terhadap kitab, wasiat terhadap sunnah, dan ada nasihat ditutup di akhir, diingatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Wallahualam. Barakallahu fiik Ustaz. Baik, dengan jawabnya pertanyaan terakhir tadi berakhir juga program kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan jazakumullah khairan kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak dari awal hingga akhir. Dan ana juga mewakili teman-teman mengucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas waktu, ilmu dan tenaganya. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin seluruhnya. Baik, ana tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.